Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Riastuti, mengajar di SMK Negeri 1 Pemalang, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 di Universitas Muhammadiyah Semarang dengan nomor peserta PPG 201502774342 pada tanggal 4 Maret 2024 di SMK Negeri 1 Pemalang. Berikut video pembelajaran uji kinerja mata pelajaran kimia dengan materi perubahan fisika dan perubahan kimia. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Sehat semua? Sehat. Nah, terima kasih. Sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Siap kan? Di tempat duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Berdiri dulu. Sudah berdiri? Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Ibu absen dulu. Absen kelas M10 MPLB 1. Amanda ada? Oh, izin jaga KP. Ayah hadir. Cahyaniati, kamu buka selembar kertas, ya. Dibuka dulu selembar kertas, minta selembar kertas. Ibu mau tanya, bagaimana perasaan Anda, ya? Perasaan Anda hari ini, apakah bahagia, sedih, gembira? Sedihnya kenapa? Diacungkan di kertas. Perasaan Anda itu bahagia, ya kan? Sedih,
atau gembira? Ayo. Perasaan hari ini. Apa ya? Perasaan hari ini kamu sedih, gembira, atau senang, atau gimana? Sudah di apa? Gembira, ya kan? Terus apa? Gembira. Ada yang sedih? Aku. Kenapa? Punya uang. Nggak punya uang. Aduh. Mau sekolah kok pikirnya uang ya? Sedihnya nggak punya uang, aduh. Perasaan sebagian besar hari ini gembira ya. Sudah makan, ya kan? Sudah minum, gitu. Terima kasih. Motivasi hari ini. Motivasi hari ini. Ini apa? Nanti di dalam video kalian jelaskan. Di dalam video ini apa isi video ini? Dengarkan dulu. Apa isi dalam video ini? Kekompakan. Ya, jadi kamu harus kompak. Terus solidaritas. Terus gotong royong. Ya, di dalam video ini berarti ada gotong royong, solidaritas, kekompakan, ya kan? Kalian harus begitu, ya. Gitu. Terus kita tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini tujuan pembelajaran, ya kan? Tujuan pembelajaran setelah mengikuti pembelajaran dengan model PBL, Problem Basic Learning, diharapkan peserta didik dapat menganalisa sifat fisik dan kimia materi serta mampu menganalisa perubahan fisika dan perubahan kimia. Pretest, kalian mengerjakan pretest, ya. Ibu kasih waktu 5 menit di Google Form.
Sudah ya? Minggu lalu kita pelajari. Ayo kita pelajari apa minggu lalu? Unsur, senyawa, dan campuran. Jadi minggu lalu itu unsur, senyawa, dan campuran. Pengertian unsur, ayo siapa? Unsur adalah zat yang tidak dapat diuraikan lagi. Zat yang tidak dapat diuraikan lagi. Terus senyawa. Senyawa. Ini nih. Senyawa adalah suatu zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Ya. Putarkan videonya. Jumpa lagi dalam pertemuan kali ini kita akan melakukan percobaan tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Untuk itu, simaklah penjelasan berikut ini dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Alat dan bahannya adalah lilin dan korek api. Pertama-tama lilin kita ambil dan kita nyalakan ujung pada sumbunya. Ya, kita posisikan lilin berdiri di atas lantai. Kita lihat dengan baik bahwa api membakar sumbu dan lilin tersebut. Pertanyaannya, termasuk perubahan fisika atau perubahan kimiakah peristiwa lilin yang dinyalakan ini? Sekarang perhatikan penjelasan yang sudah ditulis di depan kalian, bahwa pada intinya saat lilin yang dibakar tersebut maka sumbu lilin akan terbakar, di mana pada peristiwa ini juga teralami pada lilinnya. Lilin akan terbakar, maka lilin yang meleleh tadi kemudian lama-lama akan menjadi padat kembali, dia termasuk perubahan fisika. Sedangkan pada sumbunya yang terbakar akan termasuk perubahan kimia. Percobaan berikutnya adalah lilin tanpa sumbu yang dibakar di atas nyala korek api. Kita perhatikan dengan baik ya, ujung lilin yang tanpa sumbu itu kita bakar dengan korek api. Lama-kelamaan maka lilin tersebut akan menetes, dalam hal ini akan meleleh. Tetapi peristiwa ini tergantung pada lamanya nyala api pada korek. Nah, lelehan daripada lilin tersebut yang jatuh ke bawah, kalau kita perhatikan setelah selesai kita nyalakan apinya, maka dia akan mengalami pemadatan. Jadi ini lilin akan lebih mudah meleleh dan nyala api yang dihasilkan lebih besar karena selama pembakaran berlangsung suhu di sekitar nyala lilin tetap tinggi. Kita masuk ke orientasi masalah. Orientasi masalah ini ada perubahan fisika, ada perubahan kimia. Orientasi masalah di sini adalah, tak bacakan ya di situ. Pada proses pembuatan es batu, air mengalami perubahan bentuk dari cair menjadi padat. Pada peristiwa itu, sifat fisika dan sifat kimia air tidak mengalami perubahan. Setelah es dibiarkan di suhu ruang, pasti es akan mencair sehingga terbentuk air kembali. Termasuk perubahan apakah peristiwa tersebut? Perubahan fisika. Jadi ini karena apa?
tidak membentuk zat baru itu berarti perubahan fisika. Sedangkan kalau membentuk zat baru itu perubahan kimia. Contohnya, ini perubahan kimia. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan benda-benda yang mengandung logam besi seperti pagar halaman, pisau, paku, kawat, dan berbagai jenis kendaraan. Seiring berjalannya waktu kita amati tampak adanya kecenderungan perubahan pada logam besi tersebut. Ya kan? Nanti ada bercak-bercak. Hal ini ditandai dengan adanya bercak-bercak kecoklatan pada permukaan logam yang umumnya disebut dengan karat besi. Berdasarkan wacana di atas, apa sebenarnya yang dimaksud dengan karat pada besi? Dari bentuk kertas menjadi arang. Demikian tadi beberapa jenis percobaan sederhana yang bisa kita lakukan sehari-hari yang termasuk ke dalam percobaan dalam perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, itu tadi cara kerja percobaan perubahan fisika dan perubahan kimia. Terus bikin kelompok. Kita bikin kelompok, satu kelompok 6 orang. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayo kita bikin kelompok. Ini LKPD-nya. Kelompok 3, Cahyaniati, Paranur. Kelompok 3. Ayo di apa namanya? Mejanya. Iya. Alat dan bahannya sudah? Kelompok 1 mana? Kelompok 2? Kelompok 2 mana? Sumbu lilin dibakar. Pegang, Bu. Dipegangin nggak apa-apa. Sumbu lilin dibakar. Percobaan 1. Oh, belum dapat kertas. Sudah? Sumbu sudah? Tulis perubahannya. Yang ketiga, gula pasir diaduk. Dikasih air nih, gula pasirnya diaduk. Ya, gula diaduk itu perubahan apa? Nah, ya udah. Es batu yang didiamkan pada suhu ruang. Jadi es batu dari padat ke cair. Dari padat ke cair. Ditulis perubahannya. Presentasi kelompok 1. Presentasi kelompok 1 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tentang perubahan fisika dan kimia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Suci Rahmawati, absen 32. Saya Salwa Ramadhanti, absen 30. Saya Juliatika Pulang Ajit, absen 4. Saya Putri Nora Namarema, absen 23. Saya Mulia Negara, absen 9. Yang pertama, ada sumbu lilin yang dibakar. Perubahannya termasuk perubahan fisika. Karena saat sumbu lilin dibakar, sumbunya akan menyala dan saat sumbunya sudah mulai naik mendekati titik didih lilin, maka lilin akan mulai meleleh. Yang kedua, ketika lilin dibakar, termasuk dalam perubahan kimia, termasuk dalam perubahan fisika. Karena terjadi saat lilin meleleh dari padat menjadi cair. Yang ketiga, ada kertas dalam bentuk lembaran lalu digunting, merupakan perubahan fisika karena adanya perubahan wujud dari bentuk lebih kecil, tidak menghasilkan zat baru dan struktur zat yang sama. Yang keempat, ada gula pasir yang diaduk pada air, termasuk perubahan fisik. Kimia ya? Yang keempat, ada gula pasir yang diaduk pada air, termasuk perubahan kimia karena menghasilkan zat baru. Yang kelima, ada es batu yang didiamkan pada suhu ruang, termasuk perubahan kimia karena menghasilkan zat baru. Yang keenam, ada kertas yang dibakar, termasuk perubahan kimia karena terjadinya perubahan zat baru. Yang ketujuh, ada lelehan lilin yang didiamkan pada suhu ruang, Selama berapa? termasuk perubahan fisika. Saat lilin didiamkan pada suhu ruang, lelehan cair akan mulai mendingin dan mengeras kembali menjadi lilin yang padat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus. Terima kasih. Kembali ke tempat. Sekarang kelompok 5 maju satu persatu. Kelompok 5. Yang enggak, yang kotak-kotak. Ya? Yang nomor 1 tapi. Halo. Tak pegangin sini. Ayo ini dari sini sampai sini. Udah? Ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil LKPD tentang perubahan fisika dan kimia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dia Kirana, nomor absen 5. Saya Rizka, absen 2. Saya Disney nomor absen 6. Saya absen 9. Saya Nilai 18. 1. Sumbu lilin dibakar. Perubahannya, sumbu akan menyala dan warna sumbu berubah menjadi hitam. Sumbu akan menghasilkan cahaya dan energi panas. Pembakaran ini menghasilkan gas karbon dioksida dan asap, termasuk perubahan kimia. 2. Lilin dibakar. Perubahannya, lilin akan meleleh menjadi cairan, termasuk perubahan fisika. 3. Kertas dalam bentuk lembaran lalu digunting. Perubahannya, kertas akan menjadi lembaran kecil, termasuk perubahan fisika. 4. Gula pasir yang diaduk pada air. Perubahannya, gula akan larut dalam air dan menyatu dengan air, termasuk perubahan fisika. 5. Es batu yang didiamkan pada suhu ruang. Perubahannya, es batu akan mencair menjadi air, termasuk perubahan fisika. 6. Kertas yang dibakar. Perubahannya, kertas akan menjadi abu. Warna kertas akan menghitam. Pembakaran akan menghasilkan gas karbon dioksida dan energi panas, termasuk perubahan kimia. 7. Lelehan lilin yang didiamkan pada suhu ruang. Perubahannya, lelehan akan menjadi keras menjadi lilin kembali, termasuk perubahan fisika.
1. Sumbu lilin yang dibakar termasuk perubahan fisika atau kimia, yaitu kimia. 2. Lilin yang dibakar dan meleleh termasuk perubahan fisika atau kimia, yaitu fisika. 3. Kertas dalam bentuk lembaran lalu digunting termasuk perubahan fisika atau kimia. Bagaimana hasil percobaannya? Jawabannya adalah kimia. Hasil percobaannya adalah perubahan wujud, tidak menghasilkan zat baru. Yang ketiga, sifat dan struktur zat masih sama. 4. Gula pasir yang dilarutkan pada air termasuk perubahan fisika atau kimia. Bagaimana hasil percobaannya? Jawabannya fisika. Hasil percobaannya ini apa? Dari padat menjadi cair, perubahan wujud, dan tidak menghasilkan zat baru. 5. Es batu yang mencair termasuk perubahan fisika atau kimia, yaitu fisika. Bagaimana hasil percobaannya? Hasil percobaannya adalah dari padat menjadi cair, perubahan wujud, dan tidak menghasilkan zat baru. 6. Kertas yang dibakar menghasilkan abu termasuk perubahan fisika atau kimia. Bagaimana hasil percobaannya? Jawabannya kimia. Hasil percobaannya menghasilkan zat baru, lalu termasuk perubahan suhu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi tadi kesimpulan percobaan itu ada perubahan fisika dan perubahan kimia, yaitu kalau sumbu lilin dibakar itu perubahan apa? Perubahan fisika sumbu lilin loh. Kesimpulannya ada yang mau menyimpulkan? Kesimpulan, perubahan kimia mengubah kandungan kimia dan juga bentuknya sehingga sifatnya tidak dapat kembali ke bentuk semula, irreversible. Contohnya lilin dibakar. Kita refleksi. Bagaimana pembelajaran hari ini? Kamu senang? Senang kan? Pembelajar hari ini kita mengetahui percobaan perubahan fisika dan perubahan kimia. Terus ada peningkatan nggak? Ada peningkatan nggak kamu belajar? Oke. Mengalami peningkatan dalam aspek sikap kognitif, non kognitif di setiap pembelajaran. Mengatasi nggak? Bisa mengatasi tantangan percobaan ini nggak? Bisa kan? Minggu depan kita belajar B3. Apa itu B3? Bahan beracun dan berbahaya. Kita melakukan percobaan lagi ya. B3 bahan beracun dan berbahaya. Gitu. Berdoa. Di tempat duduk siap. Berdoa mulai.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.